Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna li sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai kajian, seperti biasa kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada para ulama-ulama kita yang kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita, guru-guru kita, kemudian umumnya kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. أن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين في البر والبحر أجمعين وأن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظ في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى وصولهم وفضوعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak majelis pengajian yang saya hormati, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Ada baiknya kita mengkaji bagaimana hukumnya melaksanakan atau merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa baik yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan perayaan peringatan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ini adalah umat yang mulia. Kita ini adalah umat yang mulia. Kenapa kita ini umat yang mulia? Karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya kita ini karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maka dalam tafsir Al-Jalalain itu dijelaskan bahwa makna kuntum di situ adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini adalah umat yang terbaik, umat yang mulia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang baik-baik, menyuruh yang ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kemuliaan itu sebenarnya bukan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang hidup pada zamannya, tetapi juga membentang luas sepanjang masa. Seluruh manusia, seluruh zaman itu mulia karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, bagaimana hukumnya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Karena kan banyak pertanyaan, muncul pertanyaan. Apalagi kalau bulan-bulan Rabiul Awal ini di Facebook, di Instagram, di WA itu muncul yang merayakan Maulid Nabi itu tidak boleh. Yang merayakan hari kelahiran Nabi itu tidak boleh. Lalu bagaimana hukumnya? Kita kalau cinta, kita kalau bahagia, kita kalau senang dengan seseorang, itu kita pasti selalu mengingatnya. Maka dengan kebahagiaan, kecintaan kita kepada Nabi, itu kita selalu mengingat-ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu caranya untuk mengingatkan orang lain, untuk mengingatkan saudara kita, untuk mengingatkan dulur-dulur kita, untuk mengingatkan orang lain, mengingatkan Rasulullah, itu adalah salah satu bukti bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Iman, bab hubbur Rasul minal iman, nomor hadis yang ke-15, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih ia cintai, min walidihi, daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Artinya belum sempurna iman kita kalau kita belum cinta kepada Nabi. Maka salah satu bukti cinta kita, salah satu bahwa kita itu bahagia kepada Rasulullah adalah dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa alasannya? Apa dalil-dalilnya sehingga kita itu melaksanakan peringatan atau merayakan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, memperingati Maulid Nabi SAW itu merupakan salah satu bentuk gembira kita, bahagia kita karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu diutus karunia atau tidak? Pasti sebagai karunia. Makanya dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah karena itu kalian bergembira. Karena rahmat Allah, karena karunia Allah kita gembira. Artinya apa? Gembiranya itu bukan karena kumpul-kumpul, bukan karena nak makan lauk itik malamnya itu, bukan. Gembira kita bukan nak pagi malam ada orang bawa lauk ikan, bukan karena itu. Tapi gembira kita karena karunia Allah. Gembira kita karena rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita itu mengingat-ingat bahwa Nabi itu lahir pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya di Makkah. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, nama datuknya Abdul Muttalib, nama pamannya Abu Talib. Itu yang diingat. Makanya Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur juz yang keempat halaman 367 menyebutkan makna bi fadlillahi dan warahmatihi itu. Maka disebutkan fadlullah al-ilmu. Makna fadlullah di situ adalah ilmu. Wa rahmatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rahmatihi di situ, rahmat di situ maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, Nabi diutus sebagai
bagi karunia. Maka dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 168 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman, id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Itu karunianya. Kita mengenang bagaimana Nabi itu berperang, bagaimana Nabi itu setelah lahir, bagaimana Nabi itu diasuh 2 bulan dalam kandungan Nabi, ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian setelah lahir diasuh oleh ibu susuannya. Kemudian setelah itu baru diasuh oleh ibunya. Tak lama setelah itu meninggal ibunya, diasuh oleh datuknya. Setelah itu meninggal lagi datuknya, baru diasuh oleh pamannya, dan seterusnya. Itu yang kita ingat-ingat. Jangan sampai kita lupa. Itulah yang nanti kita ajarkan dengan anak-anak kita. Jangan sampai ketika anak kita nanya, ya kenapa Nabi itu lahirnya tahun gajah? Kan kalau kita sering ikut peringatan Maulid Nabi, tahu akhir jawabnya. Jangan pula lagi kok ketika anak, ya kenapa Nabi itu lahir tahun gajah? Kita jawab karena kenyok tahun kambing. Itu pula jawabnya. Kemudian Nabi itu diutus sebagai rahmat. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat sekalian alam. Jadi bukan hanya untuk orang Islam Nabi itu diutus. Maksudnya rahmatnya itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam. Dan juga dalam surah Ibrahim ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Ini yang jadi tanya, hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Maka Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain juz yang pertama halaman 207 menyebutkan makna ayyamillah itu bermakna bini'amihi, yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat itu mengatakan ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang paling besar daripada nikmat yang besar itu adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Maka Allah menyuruh kita untuk mengingatkan orang lain salah satu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alasannya kenapa kita memperingati merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena peringatan Maulid Nabi itu merupakan salah satu upaya untuk mengagungkan Rasulullah dengan memuji Rasulullah. Jadi dulu ada paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini sayang dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak nomor 4166. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib ini pernah minta izin kepada Nabi, "Hai Muhammad, izinkan aku untuk memujimu." Jadi Nabi itu pernah dipuji. Maka kita di dalam peringatan Maulid ini kan sering muji Nabi. Apa mujinya? Baca, berjanji, itu muji Nabi itu. Apa lagi? Mahallul qiyam, marhaban, itu muji Nabi. Apa lagi? Salawat kepada Nabi, itu muji Nabi. Ada juga orang yang menyebutkan tidak perlu berlebih-lebihan dengan Nabi itu. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Abbas bin Abdul Muttalib pernah minta izin kepada Rasulullah dan diizinkan oleh Rasulullah. Maka Abbas bin Abdul Muttalib memuji Rasulullah. Apa katanya? Qabluha tibta fi dhilali wa fi mustauda'in haitsu yakhsaful waraq
thumma abittal bilada la bashar anta wala mudghah wala alaq bal nutfatun tarkabus safin wa qad aljama nasaran wa ahlahu al-gharq. Ini panjang sebenarnya syairnya nih, tapi saya ngambil 3 bait dari syair daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Qabluha tibta fi zilal, sejak sebelum lahir engkau hidup bahagia dalam surga. Wa fi mustauda'in haitsu yuqsaful waraq, dan dalam rahim yang tertutupi daun-daun surga. Thumma abittal bilad, kemudian engkau turun ke bumi dalam sulbinya Nabi Adam. La basyaru anta, bukan sebagai manusia, wala mudghah, bukan sebagai segumpal darah, wala alaq, bukan sebagai segumpal daging, bal nutfatun tarkabus safina, tetapi sebagai setetes air di perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Waqad aljama nasaran wa ahlahul gharq, yang membuat Nasar dan keluarganya selamat dari banjir. Itu pujian. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib itu dianggap memuji Rasulullah yang memang betul-betul yang dianggap memang berlebihan. Sebenarnya engkau ini bukan manusia biasa. Makanya di dalam Maulid Diba itu dijelaskan bahwa nurnya Nabi Muhammad itu berpindah dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh. Dan gara-gara itu sebenarnya Nabi Adam diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena nurnya Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari tenggelamnya banjir bandang yang besar itu karena nur Nabi Muhammad. Dari Nabi Nuh pindah kepada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa, dari Nabi Musa kepada Nabi Isa, baru Nabi Isa kepada rahimnya Aminah. Maka dijelaskan dalam kitab Al-Barzanji, rawi yang ketiga, bait yang terakhir, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah. Wa utiyat ummuhu fil manami, ibunya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam mimpinya. Apa kata malaikat Jibril? Faqila laha, malaikat Jibril berkata kepada Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, sesungguhnya engkau telah mengandung sayyidil alamin, junjungan sekalian alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya ciptaan. Wasammihi, namakan dia idza wada'tihi, apabila engkau telah melahirkan dia, Muhammadan, dengan nama Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad itu berpindah ke dalam rahimnya Siti Aminah. Maka ketika berada dalam rahimnya Aminah, maka malaikat Jibril datang dalam mimpinya, membisikkan dalam mimpi Aminah bahwa nanti ketika lahir namakan dia dengan nama Muhammad. Maka setelah lahir dinamakanlah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu sebenarnya tidak masalah memuji Nabi. Makanya sering kita itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu pujian kepada Nabi. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu pujian kepada Nabi. Ungkapan bahwa kita itu bahagia, ungkapan bahwa kita itu senang kepada Nabi. Ada lagi sahabat Nabi. Nah ini hadisnya sahih nih. Sahabat Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Asy-Syurut, bab Asy-Syurut fil jihad wal masalih ma ahlil harab wa kitabat Asy-Syurut, nomor hadis 2731 sampai 2732. Ini hadisnya panjang. Rasulullah pernah kepingin masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram. Tapi orang-orang orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak percaya dengan keinginan Nabi masuk Masjidil Haram itu untuk apa? Jangan-jangan untuk perang. Makanya orang Quraisy mengutus beberapa utusan untuk menemui Nabi SAW. Sampailah kepada utusan keempat namanya Urwah. Datang menemui Nabi SAW.
Maka diceritakan kepada Nabi keinginan masuk Masjidil Haram itu ini. Nah, selama Urwah bersama Nabi itu melihat bagaimana perilaku sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Maka setelah balik diceritakan kepada orang-orang Quraisy, apa kata Urwah? Wallahi, demi Allah, in ra'aitu malikan, aku tidak pernah melihat seorang raja qattu yu'azzimuhu ashabuhu, yang dihormati oleh pengikutnya, ma yu'azzamu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan, seperti penghormatan sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, ini jadi catatan. Wallahi, demi Allah, iyatanakhamu nukhamatan, setiap Nabi Muhammad meludah. Kau Nabi Muhammad itu meludah. Setiap Nabi Muhammad meludah, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, ludahnya selalu dipungut oleh seorang sahabatnya dengan apa? Padalaka biha wajhahu wa jildahu, dengan telapak tangannya, padalaka biha wajhahu wa jildahu, kemudian diusapkan ke wajah dan kulit tubuhnya. Ya kan? Nabi meludah, ludahnya itu diambil oleh sahabatnya dengan telapak tangan, kemudian diusapkan ke muka dengan badannya. Ini hadisnya sahih, termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi berludah, sahabat ngambil ludahnya, diusapkan ke muka sahabat itu, diusapkan ke kulitnya. Idza amrahum, apabila Nabi SAW memberikan perintah, ibtadiru amrahu, mereka segera melaksanakannya. Wa idza tawadda'a, apabila Rasulullah berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, sisa air wudhu mereka perebutkan. Itu bentuk tawassul kepada Nabi, bentuk tabarruk, ngambil barokah. Jadi Nabi itu setelah wudhu diambil air wudhunya, direbut, ada yang minum lah, ada yang usap ke muka lah, ada yang mandi. Wa idza takallamu, kalau Nabi berbicara, wa idza takallamu, apabila mereka berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafadu aswatahum indahu, mereka merendahkan suara. Wa ma yuhadduna ilaihi an-nadhar ta'dhiman lahu, dan tidak mau mengarahkan pandangan yang tajam ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Ta'dhiman lahu, karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk bahwa mereka sahabat-sahabat Nabi tabarruk, tawassul, ngambil ngarap barokah. Kita itu ngarap barokah, nyium tangan ulama, nyium tangan kiai, itu ngarap barokah. Makanya kalau kami dulu di pesantren itu, saya dulu di pesantren, kalau guru ngajar itu ada air minumnya. Air minum tuh kadang diminum setengah cuma, kadang dikit diminumnya. Itu setelah guru balik itu masih ada sisanya, itu berebut. Untuk apa? Ngarap barokah. Boleh, ini hadisnya. Maka kita berlebih-lebihan kepada Nabi kalau didasari dengan cinta, didasari dengan rasa sayang, didasari dengan rasa senang, maka itu tidak ada masalah. Maka memperingati hari kelahiran Nabi itu merupakan bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, itu kata-kata yang apa namanya? Yang melambung, bahasanya kalau sekarang hyperbol. Kalau bahasa budak gini itu apa namanya? Lebay. Bahasa yang berlebih-lebihan. Boleh tidak? Ya bolehlah. Artinya kita itu menganggap bukan anta nurun fauqa nur misalnya kan. Anta syamsun, Nabi itu seperti matahari. Anta nurun fauqa nuri, engkau wahai Nabi Muhammad cahayanya di atas cahaya. Ya artinya bukan kita menganggap Nabi itu sebagai matahari. Maknanya apa? Itu ada makna tersirat di situ. Samalah kita dengan nyebut bini kita, engkaulah malaikatku. Apa maknanya itu? Artinya apa? Engkaulah orang yang mungkin bisa jadi maknanya dekat denganku. Itu bahasa kalau bahasa sekarang apa namanya? Bahasa puitisasi. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga,
Puasa orang Yahudi, ini orang Yahudi itu punya puasa. Itu pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan pada hari Ashura. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab As-Shaum, bab Siyamu Yaumi Ashura, nomor hadis 2004. Dijelaskan di sini. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Fara'al Yahuda, melihat orang-orang Yahudi. Ngapa orang-orang Yahudi? Tasumu yauma Asyura, mereka berpuasa pada hari Asyura. Jadi orang-orang Yahudi itu setiap 10 Muharram itu puasa. Jadi sebelum kita ini sudah ada puasa. Maka dalam Al-Quran disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Nanti sebelum kita sudah ada puasa. Maka ada kenal dengan puasa Nabi Daud. Jadi orang-orang Yahudi itu puasa setiap tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan puasa Asyura. Maka Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang saleh, ini hari yang baik. Kenapa disebutkan 10 Muharram itu hari yang baik? Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Ini adalah hari yang Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh-musuhnya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa itu berpuasa pada hari 10 Muharram atau pada hari Asyura. Maka apa kata Nabi? Fa ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak mengikuti Musa dibandingkan kalian. Fasamahu, Rasulullah berpuasa pada hari itu, wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Apa makna hadis itu? Maka hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Syekh Ali Jumu'ah dalam kitab Al-Bayanul Qawim li Tashih Ba'dil Mafahim, halaman 29. Syekh Ali Jumu'ah mengutip perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan fayustafadu minhu, maka diambil faedah yang terkandung dalam hadis ini. Apa maknanya? Fi'lu syukrillahi ala man bihi fi yaumin muayyanin, melaksanakan syukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan pada hari-hari tertentu. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan pada hari-hari tertentu, tanggal 12 Rabiul Awal itu hari-hari tertentu, 27 Rajab hari-hari tertentu, 10 Muharram. Min asda'i ni'matin, baik berupa pemberian nikmat, dibagi nikmat, au daf'i niqmatin, atau pencegahan dari bencana. Jadi kalau kita misalnya pernah dijauhkan dari bala pada tanggal 27 Februari misal, maka setiap tanggal 27 Februari kita bersedekah. Karena kenapa? Mengingat pada tanggal 27 Februari itu kita pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan bersedekah pada hari itu. Boleh atau tidak? Boleh. Wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanah. Kegiatan ini diulang pada hari yang sama setiap tahunnya. Wasyukru, bersyukur itu yahsilu bi anwa'il ibadat, terlaksana dalam berbagai bentuk ibadat. Kasujud, seperti sujud atau salat, wasiyam, puasa, wassadaqah, bersedekah, wattilawah, membaca Al-Qur'an. Wa ayyu ni'matin a'zamu min ni'matin biruzi hadzal nabi nabiyur rahmah fi dzalikal yaum. Lalu nikmat manakah yang paling besar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari itu? Orang Yahudi bersyukur karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka kita pada tanggal 12 Rabiul Awal bersyukur kepada Allah karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengingat-ingat, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh.
Yang keempat, peringatan Maulid Nabi itu salah satu cara dalam mengekspresikan kebahagiaan dan kecintaan kepada Rasulullah dengan bersolawat, dengan mukul robano. Kalau di Yaman itu ada maulidnya, Simtud Durar, Adiya'ul Lami'. Orang-orang habaib itu ada pembacaan maulidnya. Kalau kita ini di daerah-daerah kita ini terkenal dengan maulid Barzanji. Nah, kaki mahallul qiyamnya ada mukul robano. Boleh tak? Nah, ini jadi polemik sebenarnya. Kemarin sempat saya ditanya bagaimana hukumnya nabu robano dalam masjid. Ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan haram, pendapat kedua mengatakan boleh. Pendapat yang mengatakan haram mengatakan bahwa berdasarkan ayat Al-Quran mengatakan al-masjidu lillah, bahwa masjid itu untuk Allah. Jadi untuk selain itu tidak ada. Nabu robano tidak ada. Untuk yang ingatkan kepada Allah baru. Lalu pendapat yang membolehkan, ada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan a'linun nikah, umumkan pernikahan, waj'aluhu fil masajid, dan jadikan pernikahan itu di dalam masjid, wadribu alaihi dufub, dan gendangkanlah di dalam masjid itu robano. Maka berdasarkan hadis ini kata para ulama yang membolehkan bahwa nikah di masjid kemudian menabuh robano itu dibolehkan. Ini jadi polemik sebenarnya. Tapi kita itu jangan apa namanya langsung ngatakan ini haram. Nah, ini masih khilafiyah. Ada yang ngatakan haram, ada yang ngatakan boleh. Yang haram itu mukul robano, nyanyi kayak racun, itu baru haram. Tapi kalau mukul robano, lagunya ya Nabi salam alaika, itu boleh. Tapi kalau lagunya yang tidak bernuansa Islami, maka itu tidak dibolehkan. Nah, ini khilafiyah. Jadi dulu ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad nomor hadis 23.011. Jadi ada sahabat Nabi namanya Buraidah bin Al-Husayb. Beliau berkata, Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di maghazihi. Nabi itu pernah pulang dari sebagian peperangan. Jadi Nabi itu perang balik. Faja'at jariyatun sauda. Ada seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Budak perempuan itu kulitnya hitam. Faqalat, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu nadartu in raddakallahu saliman an adriba ala ra'sika bid-duffi. Sesungguhnya aku dulu pernah bernazar, wahai Rasulullah. Apa nazarnya? In raddakallahu saliman, jikalau engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah mengembalikan engkau dalam keadaan selamat, an adriba ala ra'sika bid-duffi, maka aku bernazar memukul robano di atas kepala kau. Jadi robano diletakkan di atas kepala Nabi, dipukul robano itu. Itu kata budak perempuan itu. Nazar saya itu Nabi, kalau kau selamat dari perang, balik dalam keadaan selamat, saya bernazar, saking senangnya, saking gembiranya, saya akan nabur robano di atas kepala. Di atas kepala Nabi. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, in kunti nazarti faf'ali, jika kamu bernazar maka lakukanlah. Ya silahkan, tidak masalah. Qalat, dia mengatakan, inni kuntu nazartu, sesungguhnya aku bernazar, aku melaksanakan nazar, aku melakukan nazarku. Qala, maka Nabi SAW faqa'ada, beliau duduk. Faqa'ada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW duduk. Wadarabat bid-duffi, dan budak perempuan itu memukul robano di atas kepala Nabi, dan Nabi membiarkan, tidak ada masalah. Apa makna hadis ini? Hadis ini mengisyaratkan tentang bolehnya mengekspresikan kebahagiaan dan kecintaan kepada Nabi karena selamatnya Nabi dalam peperangan. Artinya mengekspresikan Nabi selamat dari peperangan itu boleh. Lalu bagaimana mengekspresikan kecintaan, kebahagiaan kita karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini.
Kalau bersolawat, banyak nian hadisnya. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi. Yang kelima, Rasulullah pernah memperingati hari kelahirannya. Bagaimana caranya Rasulullah memperingati hari kelahirannya? Rasulullah berpuasa setiap hari Senin. Jadi kita upaya berpuasa hari Senin itu, di samping karena perintah Nabi, itu juga karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Maka dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, kitab As-Shaum, bab istihbab siyam 3 ayyam min kulli syahr, wa shaumi yaumi Arafah wa Asyura wal Itsnain wal Khamis. Nomor hadis 1162. Nabi pernah ditanya. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Qatadah Al-Ansari. Anna Rasulullah su'ila an shaumil Itsnain, bahwa Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Wahai Rasulullah, ngapa puasa hari Senin? Ngapa tak puasa hari Selasa weh? Kan pertanyaannya macam itu. Ngapa tak puasanya hari Rabu weh? Makanya Nabi jawab, fihi wulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, pada hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Kita jadi catatan apa? Fihi wulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan, kata Nabi. Maka dengan Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, Rasulullah berpuasa pada hari Senin. Macam itu juga kita. Kalau kita misalnya lahirnya hari Kamis, nak kepengen puasa setiap hari Kamis, tidak ada masalah. Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Kalau kita nih nak puasa siangnya silahkan, nak malamnya memperingati hari kelahiran Nabi juga tidak masalah. Yang penting kita itu tujuannya adalah untuk mengingat Nabi, untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah dalam kubur karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pamannya Nabi, dulurnya ayahnya, dulurnya Abdullah. Abdullah itu punya dulur namanya Hamzah, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Talib, ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nikah, bab wa ummahatukumul lati arda'nakum, nomor hadis 5101. Qala Urwah berkata, wa Suwaibatu maulatu li Abi Lahab. Suwaibah itu adalah budak perempuannya Abu Lahab. Jadi Suwaibatul Aslamiyah sebelum dimerdekakan oleh Abu Lahab itu jadi budak perempuannya Abu Lahab. Dulu ada perbudakan zaman Nabi. Kini ini entahlah, tidak lagi perbudakan. Walaupun ada mungkin susah nyari. Jadi Suwaibatul Aslamiyah yang nanti menjadi ibu susuan Nabi ini sebelumnya adalah budak perempuannya Abu Lahab. Wa kana Abu Lahab a'taqaha. Kemudian Abu Lahab memerdekakannya. Kenapa merdekakannya? Karena senang dengan lahir Nabi Muhammad. Hai Suwaibah, karena Muhammad keponakanku telah lahir, maka aku merdekakan engkau. Fa'ardu'at an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dimerdekakan oleh Abu Lahab, maka Suwaibatul Aslamiyah ini menjadi ibu susuan Nabi. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal, tatkala Abu Lahab meninggal, ariyahu ba'du ahlihi bisyirri hibatin. Sebagian keluarganya bermimpi. Apa mimpinya? Bahwa Abu Lahab itu mendapatkan siksa yang buruk. Ini mimpinya, mimpi keluarganya. Dalam mimpi itu Abu Lahab ditanya, qala lahu, Abu Lahab ditanya, ma laqita, apa yang engkau temui? Apa yang engkau jumpai? Abu Lahab menjawab, lam alqa ba'dakum, aku tidak berjumpa dengan siapapun ghaira anni saqitu fi hadhihi
bi'itaqati Suwaibah, melainkan hanya mendapat keringanan siksa di hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Karena merdeka Suwaibah, karena senang dengan lahirnya Nabi, kemudian dimerdekakan Suwaibatul Aslamiyah, maka Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab itu jadi musuh Nabi. Dari semenjak Nabi itu berdakwah sampailah Abu Lahab itu meninggal, itu jadi musuh Nabi. Maka disebutkan dalam syair, dalam kitab Mauridus Shadi fi Maulidil Hadi halaman 26, karya Syekh Samsuddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan idza kana hadza kafiran ja'a dhimmuhu, jika orang kafir seperti Abu Lahab ini dicela dalam Al-Qur'an, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, kekal di dalam neraka jahanam. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daima, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa setiap hari Senin selama-lamanya yukhaffifu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena senang dengan kelahiran Nabi. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu, bagaimana sangkaan seorang hamba yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran, senang dengan kelahiran Nabi, wa mata muwahhida, dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Kita ini dari lahir sampailah meninggal dunia dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah, senang dengan kelahiran Nabi. Bagaimana pula diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Lahab saja yang menjadi musuh Nabi, senang dengan lahirnya Nabi, diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Apalagi kita yang dari hidup sampai meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sampai jam apa gitu? 8 ya tak? Yang ketujuh, alasan yang ketujuh, memperingati hari kelahiran Nabi dalam upaya memuliakan Rasulullah. Kita mungkin bertanya, kenapa hari Jumat itu hari mulia? Kan disebutkan itu. Disebutkan kalau hari Jumat itu apa? Sayyidul Ayyam. Maka disebutkan itu sebelum khatib khutbah itu. Innal Jum'ata sayyidul ayyam wa 'idul fuqara wa 'idul masakin. Disebutkan. Hari Jumat itu hari mulia. Kenapa hari mulia? Karena ada di dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, kitab Al-Jumu'ah, bab fadlul yaumil Jumu'ah, nomor hadis 854. Itu ada hadis berbunyi khairu yaumin tala'at fihi syams al-Jumu'ah. Sebaik-baik hari setelah terbitnya matahari adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Maka hari Jumat itu menjadi hari yang mulia. 12 Rabiul Awal hari Senin Nabi dilahirkan. Maka tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin adalah hari yang mulia. Maka dengan kemuliaan itu kita mengambil kemuliaan dan kita berbahagia, cinta, senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting daripada memperingati Maulid Nabi itu adalah mengingatkan kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan bagaimana menceritakan sejarah kehidupan Rasulullah. Kalau dapat menceritakannya dari lahirnya Nabi sampai Rasulullah meninggal, dalam menceritakannya itu sesingkat-singkat mungkin, sepadat-padat mungkin supaya orang paham. Kalau memang tidak diceritakannya dari awal sampai Rasulullah wafat, itu selesai. Nah, yang terakhir, bagaimana pendapat ulama tentang memperingati Maulid Nabi? Yang pertama, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi juz 1 halaman 251 sampai 252, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, "Indi, menurutku, anna asla amalil maulid, asal pelaksanaan Maulid Nabi itu alladzi huwa ijtima'un nas, yaitu manusia berkumpul. Untuk apa? Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca Quran. Wa riwayatil akhbaril waridah, kemudian membacakan riwayat-riwayat kisah-kisah Nabi. Fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, serta peristiwa yang terjadi pada saat beliau dilahirkan. Tsumma yamuddu lahum simat,
Kemudian mereka menikmati hidangan, yakulunahu, makan hidangan. Baca Quran, membacakan sejarah Nabi, dari Nabi lahir, Nabi berperang dan lain sebagainya. Kemudian makan. Wayansarifuna, kemudian balik ke rumah masing-masing, min ghairi ziyadatin ala dzalika, tanpa ada tambahan lainnya. Wa huwa minal bid'ahil hasanah. Ini kalaupun dianggap bid'ah, itu adalah bid'ah hasanah, kata Syekh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, alladzi yuthabu 'alaiha sahibuha. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang diberi pahala bagi orang yang memperingatinya. Tujuannya apa? Min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan Nabi, wa izharil farhi wal istibsyari bi maulidihi syarif, dan menunjukkan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua, Imam Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zurqani Al-Maliki dalam kitab Syarhul Allama Az-Zurqani 'ala al-Mawahib al-Laduniyah bil Minnatil Muhammadiyah, halaman 248-249, beliau mengatakan, wa inna ma kana fi syahri Rabiul Awal 'ala sahih. Nabi Muhammad itu menurut riwayat yang sahih lahir di bulan Rabiul Awal. Walam yakun fil Muharram, bukan pada bulan Muharram. Wala fi Rajab, bukan pada bulan Rajab. Wala fi Ramadan, bukan pada bulan Ramadan. Wala fi ghairiha minal ashhuri dhawatis syaraf, dan bukan juga pada bulan-bulan yang lain yang memiliki kemuliaan. Jadi tiap-tiap bulan itu ada kemuliaan. Ya, Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal menurut riwayat yang sahih. Li'annahu alaihi salatu wassalam la yashtariku bizzaman, karena Nabi Muhammad itu tidak dimuliakan dengan waktu. Nabi Muhammad itu mulia bukan karena waktu. Wa innamaz zaman yatasyarrafu bihi, tetapi zamanlah yang mengikuti kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal amakin, sebagaimana kemuliaan tempat. Falau walada fi syahri minasyuhuril madhkurah, seandainya Nabi itu lahir pada bulan-bulan tersebut, maksudnya bulan Muharram, bulan Rajab dan lain sebagainya, la tawahhamu annahu tasyarrafa bihi, maka orang-orang mengira bahwa Nabi itu dimuliakan oleh bulan itu. Jadi bulan itu ada kemuliaan. Kalau seandainya Nabi itu lahir pada bulan Muharram, maka orang menganggap bahwa bulan Muharram itulah yang memuliakan Nabi. Tapi karena lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal, maka Nabilah yang memuliakan bulan Rabiul Awal. Faja'alallahu ta'ala maulidahu alaihi salam. Oleh karena itu Allah menjadikan selain bulan tersebut sebagai bulan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyudhara inayatihi bihi wa karamatihi alaihi, sebagai bentuk perhatian dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita agungkan bulan Rabiul Awal sebagai rasa cinta kita, sebagai rasa gembira kita, sebagai rasa senang kita, karena pada bulan Rabiul Awal ini Nabi dilahirkan. Ada juga orang yang membuat setiap bulan Rabiul Awal baca sejarah Nabi dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai pada tanggal 29 tanggal 30 Rabiul Awal, itu baca kisah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting di bulan Rabiul Awal inilah kita diingatkan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak dalil-dalil, masih banyak pendapat ulama tentang kebolehan memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan dengan lahirnya Nabi, maka kita jangan sampai lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum, didiklah anak-anakmu ala thalathi khisalin, atas 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi, wa qiraatil Quran, dan kita jangan sampai lupa mendidik anak kita dengan banyak membaca Al-Quran. 3 hal itu diajarkan kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kita sudah masuk waktu Isya. Kita maulid Nabi insyaallah pada tanggal 19 Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu tanggal 19 bulan Oktober ya. Allah a'lamu bishawab. Kalau tidak ada, kita tutup dengan pembacaan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.